Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan pelajari tentang input dan output digital pada microcontroller. Kita akan membagi bahasan menjadi beberapa bagian, dan kita akan mulai dengan bahasan yang pertama. Saya Agun Nugrohadi dari Prodi Teknik Mesin Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bagian yang pertama kita akan bahas tentang fitur input dan output digital pada AVR. Input dan output atau yang sering kita singkat sebagai I/O digital adalah fitur dasar dari sebuah microcontroller. Fitur ini dimiliki oleh semua jenis microcontroller termasuk AVR yang kita pelajari. Dengan menggunakan input digital, suatu microcontroller dapat mendeteksi keadaan saklar dan perangkat input digital lainnya. Dengan menggunakan output digital, kita dapat mengendalikan LED, 7 segment, buzzer, motor DC, dan perangkat output digital lainnya dengan menggunakan microcontroller. Output digital adalah pin yang menghasilkan atau mengeluarkan sinyal digital, sedangkan input digital adalah pin yang menerima dan mendeteksi level logika dari sinyal digital. Sinyal digital sendiri itu adalah sinyal yang hanya memiliki dua kemungkinan keadaan, yaitu high atau 1 dan low atau 0. Seperti apa 1 atau high dan low atau 0 itu diwujudkan atau direpresentasikan secara elektrik, kita nanti akan lihat pada bagian berikutnya, yaitu prinsip kerja input digital dan prinsip kerja output digital. Untuk melihat pin input dan output digital, kita lihat contohnya pada microcontroller AVR. Microcontroller AVR memiliki sejumlah pin yang dapat difungsikan sebagai pin input dan output digital. Pin tersebut dikelompokkan menjadi kumpulan pin yang disebut sebagai port. Di sini kita lihat contoh dua IC dari salah satu seri AVR, yaitu ATmega. Untuk yang sebelah kiri adalah ATmega 40 pin dan yang sebelah kanan adalah ATmega 28 pin. Kita mulai dari yang 40 pin. Sebagai contoh, microcontroller ATmega 40 pin adalah ATmega 8535, ATmega 16, ATmega 32. Pada ATmega 40 pin tersebut terdapat 30 pin yang dapat difungsikan sebagai pin input-output digital. Setiap 8 pin input-output digital dikelompokkan menjadi satu port, sehingga microcontroller ATmega 32 pin memiliki 4 port, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Kalau kita lihat lebih detail lagi, maka masing-masing port itu terdiri dari 8 pin input output digital. Sebagai contoh, port A terdiri dari 8 pin, masing-masing kita sebut sebagai port atau pin A0, A1, A2, dan seterusnya sampai A7. Pada bahasan ini berikutnya, istilah port dan pin secara khusus kita tidak bedakan, sehingga kadang-kadang kita sebut sebagai port A1, kadang-kadang kita sebut sebagai pin A1. Nah, setiap port atau pin tersebut dapat diprogram secara sekaligus ataupun sendiri-sendiri untuk difungsikan sebagai input atau output digital. Masing-masing pin input output digital juga memiliki fungsi lain. Misal dalam bahasan untuk port A ini memiliki fungsi sebagai ADC atau analog to digital converter atau converter analog ke digital, yang untuk menerima sinyal sebagai input analog dari perangkat analog, misalnya seperti sensor analog. Berikutnya pada ATmega 28 pin seperti ATmega 8, ATmega 168 atau ATmega 328, yang mungkin seperti kita ketahui ATmega 328 ini banyak digunakan di Arduino Uno misalnya. Nah, pada microcontroller ATmega 28 pin ini terdapat 23 pin I/O digital yang dapat dikelompokkan menjadi 3 port, yaitu port B terdiri dari 8 pin,
port C terdiri dari 7 pin, dan port D terdiri dari 8 pin I/O digital. Namun karena beberapa pin I/O memiliki fungsi ganda sebagai pin yang dibutuhkan pada rangkaian dasar microcontroller atau MINSYS, minimum system, seperti pin C6 untuk rangkaian reset, kemudian pin B6 dan B7 untuk rangkaian kristal, maka secara praktis ATmega 28 pin hanya memiliki 20 pin I/O digital. Berikutnya, untuk melihat register apa saja yang kita gunakan untuk mengakses dan mengendalikan input output digital, maka kita lihat di sini contohnya adalah untuk ATmega 32. Nah, bisa kita lihat bahwa terdapat total ada 12 register yang kita gunakan untuk mengakses dan mengendalikan input dan output digital. Kita lihat di situ ada pin D, ada DDR-D, ada port D, dan seterusnya sampai pin A, DDR-A, dan port A. Sehingga kalau kita perhatikan sebetulnya pada masing-masing port terdapat 3 buah register, yaitu DDR, kemudian port, dan pin. Misalnya untuk A, untuk port A berarti DDR A, kemudian untuk port B, DDR B, port B, dan pin B. Kemudian untuk DDR, untuk port C ada DDR C, port C, dan pin C, dan seterusnya. Nah, fungsi dari masing-masing register tersebut adalah, yang pertama untuk DDR ini adalah sebenarnya data direction register yang menentukan fungsi pin apakah akan kita gunakan sebagai input atau sebagai output. Nah, jika kita ingin gunakan sebagai input, maka kita berikan nilai 0, sedangkan jika ingin kita gunakan sebagai output akan diberikan nilai 1. Register yang kedua adalah port, yaitu merupakan data register. Register ini menentukan level logika pin, apakah ingin kita berikan logika 0 atau low, atau logika 1 atau high. Dan yang ketiga adalah input pin register. Ini khusus kita gunakan pada saat pin kita gunakan sebagai input. Maka register ini akan mendeteksi level logika rangkaian yang terhubung dengan pin input, apakah low atau 0 atau high atau 1. Kita dapat mengakses register I/O digital secara terpisah maupun secara sekaligus. Sebagai contoh, yang pertama kita akan menjadikan pin A0 dan A1 sebagai output, dan keduanya mengeluarkan logika 1. Maka untuk mengakses register secara terpisah, kita akses satu persatu per pin. Jadi di sini misalnya DDR A0 sama dengan 1. Ini artinya bahwa kita menjadikan pin A0 sebagai output karena sama dengan 1. Dan berikutnya DDR A1 sama dengan 1, maka kita menjadikan pin A1 sebagai output. Kemudian kita berikan logikanya untuk pin A0 adalah 1 atau high, dan pin A1 adalah 1 juga adalah high. Jadi ini adalah cara mengakses register input output digital secara terpisah. Nah, misal kita ingin mengatur banyak pin, maka akan repot dengan menggunakan cara seperti ini, sehingga kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu cara sekaligus. Misal untuk keadaan yang sama, pin A0 dan A1 kita jadikan sebagai output dan mengeluarkan logika 1. Nah, kita bisa menggunakan beberapa representasi, yaitu yang pertama bilangan biner. Nah, contohnya misalnya di sini, jadi kita set port A secara sekaligus. Semua pin pada port A dari port A0 dan sampai port A7 di set secara sekaligus. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling
Yang paling ujung kanan, kalau kita lihat di sini, yang paling ujung kanan di sini ini adalah menggambarkan fungsi untuk pin A0. Ini adalah A1, A2 dan seterusnya sampai A7. Kemudian 0B di sini adalah menunjukkan kita menggunakan bilangan biner. Sehingga program ini, bagian baris ini menunjukkan bahwa kita menjadikan pin A0 dan A1 sebagai output. Untuk port A juga dengan cara yang serupa, kita jadikan pin A1, A0 dan A1 mengeluarkan logika 1. Untuk lebih meringkasnya, maka kita bisa menggunakan representasi bilangan heksadesimal. Jadi kalau kita lihat tadi 00000011, kalau kita ubah menjadi bilangan heksadesimal adalah 03. Sehingga ini sebetulnya program ini sama seperti program sebelumnya. Hanya saja kali ini kita menggunakan representasi bilangan heksadesimal dilambangkan dengan 0x di depan sini, dan 03 ini adalah menggantikan 00000011 pada waktu kita menggunakan representasi bilangan biner. Sehingga sama, yaitu pin A0 dan A1 kita gunakan sebagai output. Kemudian untuk logikanya, kedua-duanya kita juga berikan logika 1. Dengan cara seperti ini maka lebih ringkas menuliskannya. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan bilangan desimal, yaitu langsung kita sebutkan saja tadi 03 heksadesimal sampai dengan 3 bilangan desimal. Nah, sehingga di sini tidak ada tanda. Kalau tidak ada tanda 0x atau 0b, itu berarti bahwa yang kita gunakan adalah bilangan desimal. Ini adalah akhir dari bagian 1, fitur input output digital pada AVR. Kita sudah melihat apa itu input dan output digital, dan sudah kita lihat juga pin input dan output digital yang terdapat pada AVR, serta beberapa register yang kita gunakan untuk mengakses dan mengendalikannya. Pada bagian kedua nanti kita akan pelajari prinsip kerja dari output digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.